90% trader pemula gagal, kehilangan modal, dan berhenti dalam 90 hari pertama. Statistik ini nyata. Pertanyaannya, kenapa? Bukan karena mereka tidak pintar membaca grafik. Bukan karena mereka tidak tahu apa itu candlestick. Mereka hancur karena fondasi mereka rapuh. Selamat datang di bab 1. Saya Alfian. Sebelum saya ajarkan cara mencetak profit, saya akan ajarkan cara agar Anda tidak miskin di pasar saham. Kita bicara soal psikologi trading dan money management. Jika Anda men-skip video ini demi mencari rahasia indikator, silakan tutup videonya. Anda belum siap menjadi profesional. Musuh terbesar Anda di pasar saham bukan bandar, bukan influencer saham, dan bukan krisis ekonomi. Musuh Anda adalah orang yang Anda lihat di cermin setiap pagi. Ada dua racun dalam trading, ketakutan dan keserakahan. Pemula trading dengan emosi. Saat harga naik tinggi, Anda FOMO, takut ketinggalan kereta. Lalu hajar kanan di pucuk. Saat harga turun sedikit, Anda panik dan cut loss di dasar. Lalu saat harga naik lagi, Anda marah dan melakukan revenge trading. Trading balas dendam. Dengarkan ini baik-baik. Trader profesional tidak peduli dengan hasil satu kali transaksi. Kami berpikir dalam probabilitas. Trading itu bisnis dagang. Loss atau kerugian itu adalah biaya operasional. Selama biaya operasional lebih kecil dari omset atau profit, bisnis Anda jalan. Jadi, aturan pertama psikologi, buang ego Anda tidak harus selalu benar. Anda hanya harus disiplin. Jangan jatuh cinta pada sahamnya, jatuh cintalah pada trading plan-nya. Sekarang, mari bicara matematika. Ini adalah bagian yang membedakan penjudi dengan fund manager. Anda punya modal 100 juta rupiah. Berapa banyak saham yang boleh Anda beli? Banyak pemula langsung all-in di satu saham. Itu bunuh diri. Saya perkenalkan konsep di 2% rule. Aturan risiko 2%. Modal Anda 100 juta rupiah. Risiko maksimal per transaksi sama dengan 2% dikali 100 juta, yaitu 2 juta rupiah. Artinya, jika skenario terburuk terjadi dan Anda harus cut loss, uang Anda maksimal hanya boleh hilang 2 juta rupiah per satu kali trading, tidak boleh lebih. Contoh kasus, Anda mau beli saham ABCD. Harga sekarang 1000. Anda tentukan stop loss di 900. Artinya, risiko per lembar adalah 100 rupiah. Berapa lot yang boleh dibeli? Rumusnya sederhana. Uang resiko dibagi selisih harga beli dan stop loss. Jadi, 2 juta rupiah dibagi 100 sama dengan 20.000 lembar saham atau 200 lot. Jadi, meskipun Anda punya uang 100 juta, Anda hanya boleh beli 200 lot saham ABCD. Kenapa? Karena jika harga turun ke 900 dan kena stop loss, Anda hanya rugi 2 juta atau 2% dari modal. Dengan cara ini, Anda harus salah 50 kali berturut-turut baru bangkrut. Dan percayalah, salah 50 kali berturut-turut itu lebih sulit daripada menebak benar. Money management menjaga uang Anda. Tapi bagaimana cara melipat gandakannya? Jawabannya, risk-reward ratio. Sebagai trader profesional, saya tidak akan masuk pasar jika potensi keuntungannya tidak minimal 2 kali lipat dari risikonya. Jika saya merisikokan uang 2 juta seperti hitungan tadi, maka target profit saya minimal harus 4 juta atau 6 juta. Dengan rasio 1:2 atau 1:3, Anda bisa salah 6 kali dari 10 kali trading. Tapi, Anda tetap untung di akhir bulan. Itu matematikanya, itu rahasia. Kenapa fund manager tetap tenang? Meskipun mereka sering cut loss. Karena winning rate bukan segalanya. Risk reward adalah kuncinya. Banyak yang bilang, materi bab 1 ini membosankan. Kapan bahas chartnya Mas Alfian? Ketahuilah, chart hanyalah peta. Money management adalah bensin dan rem kendaraan Anda. Tanpa rem yang pakem dan pengemudi yang waras, mobil Ferrari sekalipun
akan hancur menabrak tembok. PR untuk Anda hari ini, cek portofolio Anda. Apakah Anda trading dengan all-in? Apakah Anda punya batasan risiko 2%? Jika belum, perbaiki sekarang sebelum pasar menghukum Anda. Di video berikutnya, bab 2, kita akan mulai membuka chart. Kita akan belajar Dow teori dan price action. Kita akan belajar cara membaca arah angin. Saya Alfian. Salam cuan. Follow channel Telegram dan Instagram saya. Linknya ada di bio. Dan tetap semangat, semua yang besar berawal dari yang kecil.